Halo teman-teman semua, balik lagi bersama kami di FG6 MPKTA. Jadi, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai proyek PKM kami, yaitu PKM Kewirausahaan yang telah kami rancang. Yuk, langsung aja simak videonya. Let's go! Hal yang melatar belakangi kewirausahaan Semir Kulit Pisang adalah permasalahan sampah di Indonesia, di mana di Indonesia diperkirakan sekitar 64 juta ton sampah dihasilkan setiap tahunnya, dan sampah didominasi oleh sampah organik yang mencapai 60% dari total sampah. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan dampak negatif bagi kesehatan manusia, seperti misalnya muncul penyakit diare, kolera, tifus, dan demam berdarah yang diakibatkan karena pengelolaan sampah yang tidak tepat. Salah satu limbah organik merupakan kulit pisang. Kulit pisang memiliki kandungan potasium sebesar 78,1%, di mana potasium merupakan bahan mineral utama dalam pembuatan semir sepatu. Dengan demikian, kita bisa memanfaatkan kulit pisang untuk menjadi produk semir sepatu yang lebih aman bagi kesehatan manusia. Selain itu, pemanfaatan kulit pisang menjadi semir sepatu bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi permasalahan limbah organik di Indonesia dan bisa mengatasi masalah pencemaran bau busuk dan lingkungan kotor. Berikut merupakan rumusan masalah yang akan dibahas dalam proposal kewirausahaan kelompok kami. Pembahasan selanjutnya mengenai tujuan. Jadi tujuan dari dibuatnya produk semir kulit pisang ini adalah sebagai usaha yang dilakukan untuk memberikan solusi terhadap ancaman dari produksi limbah, khususnya jenis limbah basah organik. Yang mana salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mendaur ulang yang sekiranya masih layak untuk memberikan manfaat. Contohnya seperti kulit pisang yang dapat diolah, kemudian dapat menghasilkan nilai tambah dan dapat dijual kembali. Selain itu, dengan dibuatnya produk semir kulit pisang ini bertujuan untuk menciptakan produk yang ramah lingkungan di tengah peningkatan produksi limbah di Indonesia. Pembahasan selanjutnya mengenai luaran yang diharapkan. Dengan lahirnya produk inovasi Skupang atau semir kulit pisang ini, diharapkan dapat menjadi upaya kontribusi kami sebagai generasi muda untuk mengurangi limbah di Indonesia. Selain itu, dengan adanya produk inovasi Skupang atau semir kulit pisang ini, kami berharap bahwa generasi muda dapat termotivasi untuk berkontribusi pada perubahan dengan memanfaatkan bahan yang ada di sekitarnya. Pembahasan selanjutnya mengenai kegunaan. Jadi, selain mengurangi limbah di Indonesia, khususnya pada jenis limbah organik basah, produk inovasi Skupang atau semir kulit pisang yang kami buat akan memberikan dampak positif dari sisi sosial. Dilihat dari sisi kesehatan masyarakatnya, di mana dengan berkurangnya limbah di Indonesia, tentu akan meningkatkan status kesehatan masyarakat dan meningkatkan kenyamanan kehidupan sehari-hari di lingkungannya. Selain itu, pengguna Skupang atau semir kulit pisang ini nantinya juga akan merasa lebih aman dibandingkan dengan menggunakan semir sepatu dari bahan kimia. Untuk gambaran umum rencana usaha, yang pertama adalah bentuk kepemilikan. Bentuk kepemilikan dari usaha kami adalah firma atau persekutuan antara 2 orang atau lebih yang menggunakan nama bersama untuk menjalankan suatu usaha. Yang kedua adalah target pasar. Target pasar kami yang pertama adalah seorang pegawai kantoran yang berada di perkotaan dengan rentang usia 30-60 tahun yang sering menggunakan sepatu berbahan kulit dalam kegiatannya sehari-hari. Yang kedua adalah seseorang yang peduli terhadap lingkungan dan ingin berkontribusi dalam mengurangi limbah sampah organik di Indonesia. Selanjutnya adalah matriks SWOT produk kami. Yang pertama di sini ada strength-nya, lalu ada weakness, kemudian ada opportunities, dan yang terakhir ada threats. Langkah yang dapat kami lakukan dalam pemasaran produk kami adalah dengan membuat promosi lewat feeds Instagram dan juga di aplikasi online shop yaitu Shopee. Dalam feeds serta captionnya pada Instagram dan Shopee, diberitahukan keunikan serta detail produk semir sepatu kulit pisang berupa foto maupun video dan membuatnya semenarik serta seinformatif mungkin. Selain itu, pada bagian caption juga dijelaskan mengenai harga produk, cara pemesanan, dan hashtag tertentu untuk mempermudah konsumen apabila ingin membeli produk kami. Terdapat biaya investasi peralatan yang harus dilakukan untuk memenuhi keperluan produk dan penjualan awal dengan rincian biaya seperti ini. Terdapat juga biaya bahan baku untuk membuat produk kami dengan rincian seperti ini. Jadi, untuk biaya investasi alat kami sebesar Rp161.000 dan biaya bahan baku produk kami sebesar Rp102.000. Kami berencana untuk memasarkan produk kami dengan target terjual 10 produk setiap minggunya dengan kisaran harga sebesar Rp15.000.
Perhitungan break-even point atau BEP dilakukan untuk mengetahui perolehan balik modal dan keuntungan pada volume penjualan yang keberapa. Perhitungannya sebagai berikut. Jadi, dari hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa periode balik modal usaha kami adalah 3,4 minggu atau selama kurang lebih 25 hari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode pelaksanaannya. Jadi, yang pertama adalah alat dan bahannya. Mungkin teman-teman bisa lihat di layar ya. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke cara pembuatannya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya, kita pisahkan daging pisang dari kulitnya. Lalu potong kulit pisang dengan pisau menjadi bagian-bagian kecil. Setelah dipisahkan dan dipotong menjadi bagian kecil, campurkan kulit pisang dengan alkohol 95% sedikit demi sedikit. Selanjutnya, kita menyaring campuran pisang dan alkohol dengan kain kasa dan ditempatkan ke dalam wadah. Lalu, panaskan hasil saringan tersebut dengan pemanggang dan memasukkan hasil saringan tersebut ke dalam pemanggangnya dan diamkan selama beberapa menit. Selanjutnya, kita dapat mengangkatnya dan menempatkan hasil saringan tersebut ke dalam kemasan. Dan produk sudah siap untuk dipasarkan. Cara penggunaan produknya itu mudah. Yang pertama adalah mengoleskan semir kulit pisang ini pada sepatu berbahan dasar kulit, lalu mendiamkannya selama beberapa menit, lalu lap dengan kain halus agar hasilnya dapat lebih maksimal. Hal yang pertama kami lakukan adalah dengan memberikan produk kami kepada orang-orang terdekat kami untuk dicoba. Hal itu adalah untuk meninjau apakah produk kami sudah siap untuk dipasarkan apa belum. Lalu setelah sudah siap untuk dipasarkan, kami akan memasarkan secara global menggunakan sistem pre-order. Hal ini kami lakukan untuk mengurangi kerugian yang mungkin akan kami dapatkan selama kami menjual produk tersebut. Selanjutnya ada biaya dan juga jadwal kegiatan. Yang pertama ada anggaran biaya. Dapat dilihat lampiran dari biayanya. Untuk modal investasinya itu ada 161.000 dan untuk modal bahan bakunya ada 102.000. Jadi jika dijumlahkan secara keseluruhan ada 263.000 untuk 10 pieces semir kulit pisang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jadwal kegiatan dari bisnis kami. Berikut adalah tabel yang kami rinci berupa jenis kegiatan dan berapa bulan dalam waktu pemrosesannya. Selanjutnya kita juga melampirkan mengenai rangkaian kegiatan berupa bar chart sebagai bentuk yang lebih bisa divisualisasikan lebih baik dibandingkan dengan tabel. Jadi, gimana teman-teman? Menarik bukan? Terima kasih ya sudah menonton. Saya dan teman-teman saya dari FG6 MPKTA pamit undur diri. Terima kasih.